satu bahwasanya kita tahu di sini pada peraturan Permenkes nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan produksi ini itu sudah dijelaskan pada pasal 14 bahwasanya pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan oleh radiografer, fisikawan medis dan atau elektromedis. Nah, pada Permenkes ini tentunya sudah dijelaskan bahwa kita radiografer dan fisikawan medis itu mempunyai wewenang atau kompetensi untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan yang tertuang pada peraturan Permenkes ini ya. Kita bahas satu-satu untuk pada Permenkes nomor 32 tahun 2020 tentang standar profesi fisikawan medis. Bahwasanya fisikawan medis itu mempunyai wewenang untuk melakukan prosedur jaminan kualitas ya, jaminan kualitas peralatan utama dan pendukung dalam layanan radioterapi, radiologi diagnostik dan intervensional berdasarkan dari bidang kesehatan atau sering juga disebut dengan QAPC, Quality Assurance atau Quality Control. Begitu juga dengan untuk standar profesi radiografer ya, kakak-kakak sebagai radiografer tentunya sudah tahu ya peraturannya sendiri tentang standar profesi radiografer itu ada 5 bisa dibaca, di mana pertama menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan di bidang radiologi, kemudian melakukan pelayanan radiologi, kemudian melakukan pelayanan pendidikan bidang radiologi, menjamin akurasi dan keamanan tindakan proteksi radiasi, dan poin kelima yaitu melakukan tindakan jaminan dan kendali untuk peralatan radiologi yang sederhana dan sifatnya terbatas. Jadi bukan hanya fisikawan medis saja yang mempunyai wewenang untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan. Radiografer juga mempunyai kompetensi itu yang mana ditegaskan bahwasanya melakukan jaminan dan kendali mutu peralatan radiologi yang sederhana dan sifatnya terbatas. Yang bagaimana sederhana dan sifatnya terbatas itu? Di sini bisa kita lihat atau kakak-kakak juga bisa buka Permenkes tentang standar profesi radiografer. Bahwasanya seorang radiografer itu bisa melakukan atau mempunyai keterampilan seperti satu, bisa memastikan indeks reseptor pada pasien itu apakah dia ada artefak atau bagaimana seperti itu ya. Kemudian bisa memastikan fungsi polimarker, bisa dia berfungsi membuka, menutup, terus untuk mengecek suhu dan kelembapan ruangan, kemudian juga memastikan kesiapan alat dan bahan sama gelas itu kita sudah tidak pakai ya, karena kita sudah pakai yang digital. Nah, keenam yaitu warming up setelah sidang es, cek pergerakan mekanik meja, memastikan kualitas radiografi dan memastikan kualitas citra radiologi. Nah, untuk pada poin jaminan kendali mutu yang 6 inilah makanya dilakukan sosialisasi ini bahwasanya radiografer itu perlu melakukan pemeliharaan khususnya untuk warming up pesawat sinar X yang biasanya warming up pesawat sinar X ini dibarengi dengan permintaan juga ada kalibrasi ya, calibration pada alat CT scan ya. Mungkin sering kita abaikan atau kalau muncul itu di alat CT scan itu sering kita abaikan mungkin karena kita kurang paham, tidak mengetahui bagaimana sih prosedur dalam melakukan calibration itu. Ini sudah tercipta, sudah ada, sudah terbit SOP bahwasanya bagaimana melakukan warming up CT scan dan calibration CT scan. SOP ini sudah terbit, sudah ditandatangani oleh direktur. Bisa kita lihat sama-sama untuk warming up CT scan ini tentunya sudah tahu ya, sudah sangat paham karena sering dilakukan karena setiap hari alat CT scan akan meminta untuk dilakukan warming up. Dan ini perlu juga saya kasih tahu bahwasanya untuk warming up CT scan ini minimal harus dilakukan 1 kali dalam sehari. Jangan karena kita nggak ada
dia akan muncul pemberitahuan kolom box seperti ini. Jadi pada alat CT scan kan sering kita lihat ini. Kalau ada pemberitahuan seperti ini menandakan alat CT scan-nya minta untuk dilakukan air calibration. Jadi kalau untuk ini ya marilah kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita atur dulu ketinggian meja CT scan 300 mm. Jangan lupa kita nongkrang ya. Kita nongkrang terus kita lakukan air calibration pada menu service. Nanti air calibration akan muncul nanti box-box kotak nanti untuk pemberitahuan parameter-parameter yang akan dilakukan air calibration. Jadi setelah muncul ini nanti kita klik confirm untuk melanjutkan atau memulai proses air kalibrasi. Nah, ketika kita klik confirm nanti jika CT scan-nya di bawah, misalkan kita sudah naik lagi ke 100%, tapi untuk air calibration ini dia mau melakukan air calibration itu kalau suhunya itu sampai 30%. Jadi kalau sudah barusan kita lakukan warming up biar sudah naik tapi urunya sampai 30%, nanti dia minta lagi warming up sampai 30% suhunya. Nah, kalau sudah 30% nanti baru proses air calibration akan mulai. Jadi proses air calibration nanti memakan waktu sekitar 30 menit, agak lama dia. Nanti prosesnya akan muncul di sini parameter-parameter untuk air calibration yang dilakukan alat CT scan. Nanti dia sudah selesai, muncul nanti air calibration sukses atau complete, baru nanti bisa kita klik exit seperti itu keluar. Baik, sekian untuk penjelasan tentang tata cara bagaimana melakukan warming up dan air calibration-nya. Jika ada bapak atau abang teman-teman sekalian yang ingin ditanyakan terkait dengan air calibration ini, dipersilahkan. Karena aku juga sering begitu dengan melakukan kan mau posisi dia yang pertama ini kan, dia kalibrasi yang itu aja, jadi agak lama proses waktunya kan, biar agak lama suhunya saya nunggu jadi juga nanti kalau dia ngomong saya nanti kalibrasi yang itu juga gitu. Jadi satu hari itu aku kadang bisa mencoba kali 3 kali gitu. Bukan muncul, tapi aku menggunakan yang warming up yang itu. Sebenarnya calibration itu sebenarnya untuk warming up dan air calibration ini berbeda. Warming up kan yang minimal dapat sekali. Kalau air calibration ini sesuai dengan manual booknya juga yang searching dan memang sudah terjadi, ini minimal dilakukan sekali seminggu. Misalkan hari ini kita lakukan air kalibrasi, dia nanti 1 minggu kemudian baru dia alatnya akan muncul lagi meminta air kalibrasi. Jadi dia ini dilakukan ketika dia muncul alatnya minta. Nah, biasanya dia sekali dalam seminggu dia muncul. Jadi kayak misalkan ini terakhir kulakukan kan hari Selasa kemarin karena dia muncul. Nanti Selasa depan pasti ini muncul. Nah, kalau muncul marilah kita lakukan seperti itu. Jangan muncul lagi. Iya, saat muncul karena ini memang merupakan keefisiennya jaminan munculnya mingguan bukan harian. Kalau harian warming up itu Pak. Kan ada mau kemudian ini. Kalau dia calibration itu kan kita begitu kan. Anyway kan. Iya, itu kendalanya kan sering kita abaikan. Tapi kalau misalkan rutin yang kita lakukan, dia misalkan kayak semalam kan, kalau dia pagi dilakukan, minggu depannya lagi dia bakalan pagi juga ininya muncul. Suatu isi hanya saja ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan seperti itu. Kalau yang untuk yang kalibrasi ini dia mingguan maka ya mingguan. Jadi kalau kemarin hari Selasa dilakukan, saya lakukan berarti Selasa depan pasti dia muncul. Biasanya kan karena pagi-pagi kadang aku sudah jalan kan pulang kerja gitu. Jadi kalau misalnya nggak langsung itu nggak boleh. Ada baiknya jangan karena itu dia sudah tersistem. Dia munculnya untuk isinya mingguan. Kalau untuk yang hariannya sudah cukup satu parameter saja yang dilakukan itu dengan kita melakukan warming up-nya.